Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mari kita sebelum beribadah kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami dapat menikmati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari semua katakan pasrah, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku memuji-Mu, memuji Yesus selamanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari semua katakan, begitu besar kasih-Mu Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Mari semua katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 hanya Engkau Yesus yang mengenal setiap pribadi kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari jemaat Tuhan, katakan sekali lagi. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sembah Dia.
Yesus. Haleluya. Tuhan, ini hatiku Yesus, Kau jaga kami Yesus. Ku bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, yang mengenal setiap karakter kami Tuhan, yang mengenal kedalaman setiap permasalahan kami Yesus. Thank you Jesus. Sekarang mari angkat tanganmu, sekarang hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari semua katakan, hanya Engkau pribadi Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Let's worship Him. Hanya Engkau
bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, apa kabar anak-anak remaja? Perkenalkan Kak Vera ya, mungkin ada anak-anak remaja yang baru pertama kali melihat, bisa perkenalannya melalui IG aja ya, ada di sini. Oke, hari ini kita akan beribadah, satukan hati kita akan berdoa, kita percaya Tuhan selalu ada bagi kita. Mari anak-anak remaja GBI Berkat Bagi Bangsa, kita akan siap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Hamba ini percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melindungi dan menjagai setiap umat-Mu. Hari ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya anak-anak remaja GBI Bagi Berkat Bagi Bangsa di tempat ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak-anak remaja GBI Berkat Bagi Bangsa ini betul-betul hidup di dalam Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini Kak V akan membahas tentang bagaimana supaya kita tampil beda. Ya, kita memasuki bulan kemerdekaan. Bangsa kita sedang memperingati kembali bagaimana kita menikmati sesuatu yang baik karena pengorbanan dan perjuangan para pahlawan. Tapi hari ini KP juga ingin bersama-sama dengan kalian. Tentunya semua orang suka dengan kebebasan, kemerdekaan. Coba kalian pikirkan ketika timbulnya COVID-19 ini, bayangkan kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa melakukan apa-apa, ya, hidup tidak bebas, hidup terkekang itu tidak nyaman, betul kan? Tapi mari hari ini kita mau betul-betul, kalau memang kita mau merdeka, kita mau betul-betul hati kita ini mengalami sesuatu yang baik. Mari bersama-sama dengan Kak V kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kemerdekaan itu berawal dari bagaimana kerohanian kita dulu. Kalau rohani kita merdeka, jasmani kita pasti sehat. Ya, ayo sama-sama teman-teman. KP akan dasari dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-16. KP baca buat kalian. Simak baik-baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita mau jadi pemenang, jadi orang merdeka itu digambarkan dengan sebuah kemenangan. Orang menang itu ya orang yang merdeka. Kalau kita mau menang, bagaimana caranya? Menangnya harus mulai dari kerohanian kita dulu. Karena kalau kerohanian kita berkemenangan, nanti Tuhan akan berkati jasmani kita. Nah, caranya bagaimana? Ikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Ya, KP kasih gambaran gini buat kalian. Kalau sepertinya ada barang dibuat, ya, tentu ketika barang itu dibuat, itu ada kegunaannya. Kalau orang yang membeli barang itu
menggunakan barang tersebut dengan fungsi yang benar, apa yang terjadi? Maka barang itu pasti jadi awet. Awet, yang kedua apa? Berguna. Karena digunakannya tepat sasarannya. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman sebagai remaja kita harus punya pemahaman yang benar. Kalau memang hidup kalian kepengen berguna, berarti, berkemenangan. Dan betul-betul kalian menikmati kehidupan yang betul-betul itu adalah hal yang baik. Bagaimana caranya? Kita harus mengerti dulu. Kita diciptakan sebagai manusia ini, Tuhan itu mau kehendaknya apa terhadap diri kita. Dan ketika kita diselamatkan, ketika Tuhan Yesus betul-betul menebus kita, maka di Matius yang kita baca ini, itu dikatakan bahwa kita harus jadi terang. Itu tujuannya. Kita diselamatkan supaya kita menjadi terang, jadi berkat. Nah sekarang, kalau memang kalian berkata, oh jadi tujuanku ini adalah jadi terang, jadi berkat. Lalu kalau begitu, mari kita simak dengan lebih dalam lagi. Ayat ini nih jelas sekali membawa pengertian kepada kita. Apa itu maksudnya jadi terang? Ya, bukan berarti kalian beli lampu taruh di sini, bukan. Tapi apa itu jadi terang? Nah, kami ingin kalian mengerti hal ini dengan baik. Coba perhatikan dulu dari ayat yang kita baca, kalimat awal dikatakan begini. Demikian hendaknya. Kalau sudah ada kata-kata demikian hendaknya, itu berarti itu adalah harus dikerjakan. Demikian hendaknya. Jadi kenapa sih kita percaya sama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kenapa kalian jadi orang Kristen? Nah ayat ini jelas sekali nih, demikian hendaknya. Ketika kita diselamatkan, Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu jadi terang. Kalau kita coba memperhatikan baik-baik, kata terang dalam bahasa asli itu ditulisnya lampo. Jadi mungkin itu asal dari kata lampu ya, kalau dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Gerika itu lempo. Nah, kata lempo itu artinya apa? Artinya menyorot, memancarkan, atau cemerlang. Jadi Tuhan itu mau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menjadi terang. Artinya apa? Menyorot. Apa sih menyorot itu? Kalau nyorot itu berarti ada daya tarik yang begitu kuat. Cemerlang. Apa itu cemerlang? Berarti ada sesuatu yang betul-betul orang-orang di sekitar kita itu bisa wow. Terus bagaimana caranya? Jujur, kita hidup di dunia kan? KP juga ngerti. Bagaimanapun juga ada banyak hal yang mungkin akan menjadi sandungan buat kita. Sampai kita jadi terang itu aduh sulit banget Kak. Ya, KP juga tidak menutupi. Memang sulit jadi terang. Tidak mudah. Tidak segampang dengan kita mengucapkan. Apalagi kalau kalian berkumpul atau mungkin komunitas lingkungan kalian tidak mendukung untuk kalian bisa setia sama Tuhan. Mungkin tontonan segala macam hal yang kalian baca, kalian tonton. Mungkin juga itu sesuatu yang kadang-kadang merusak pikiran kalian. Oke, itu tantangan kita. Tapi bagaimanapun, kalau memang hari ini kau berkata, Tuhan aku ingin berkemenangan. Aku ingin merdeka. Aku ingin benar-benar jadi berkat, berguna hidupku. Ayo kembali ke firman Tuhan. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, KP sudah coba untuk memberikan penjelasan ya, supaya bagaimana sih caranya kita bisa menjadi terang. Karena cahaya itu kan gini, kita harus tahu dulu gini. Gimana sih Kak, saya mau jadi terang? Kita harus ngerti dulu fungsi dari cahaya. Ya, karena terang itu kan berbicara tentang cahaya. Cahaya yang pertama itu membawa kehidupan. Di mana ada cahaya, pasti di situ akan ada sesuatu yang bisa bergerak.
dengan baik. Kalau gelap, orang ya bingung mau kerja apa. Tapi dengan ada cahaya, orang bisa melakukan sesuatu, beraktivitas, ada kehidupan. Jadi dari sini kita mau belajar, gimana sih agar kita betul-betul berkemenangan? Oh, kita harus jadi terang. Ya apa caranya? Terang itu berarti artinya yang pertama, membawa kehidupan. Sekarang kita renungkan ya. Apakah hidup kita, hidup Kak V, hidup kalian, apakah sudah membawa kehidupan? Bagi orang-orang di sekitar, gak usah jauh-jauh, di dalam rumah aja. Apakah orang tua kita sudah seneng lihat kita seneng atau senep? Nah, yo sama-sama lah kita gak usah terlalu muluk-muluk. Firman Tuhan itu sebenarnya adalah pelita. Ya, firman Tuhan itu tuntunan supaya kita bisa hidup dengan lebih bijaksana lagi. Jadi hari ini teman-teman, ayo jadilah terang. Artinya apa? Biarlah hidup kita ini memancarkan kehidupan. Sikap, tutur kata kita, ya, tindakan kita. Ini biar orang-orang yang di sekitar kita ini jadi adem, jadi enak. Dan hal yang kedua, dari cahaya. Ini hal yang terakhir, KP kasih 2 poin hari ini. Hal yang kedua, bicara cahaya. Cahaya itu kalau kita mulai merenung, apa sih fungsi dari cahaya? Cahaya itu menyingkapkan sesuatu penjelasan. Artinya begini. Kalau di satu tempat ada cahaya, ya, seandainya KP masuk ke sebuah ruangan nih, ruangan yang gelap gitu. KP tidak bisa mengerti apa yang ada di sekitar itu. Tapi ketika ada cahaya, KP bisa tahu. Oh, ini kamera. Oh, ini HP di sini. Oh, bajunya KP putih. Kenapa bisa tahu? Karena ada cahaya. Cahaya itu memberikan satu penjelasan. Penjelasan gimana? Kalau kita jadi terang. Kalau memang kita ini betul-betul anak Tuhan, pengikut Tuhan. Seharusnya hidup kita jadi dampak buat di sekitar, sehingga orang di sekitar itu bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak baik. Setelah mereka melihat kehidupan kita. Oh, ini orang Kristen ini memang seperti ini ya. Mereka harus ngerti kebenaran dari hidup kita. Itu jadi terang. Jadi jadi terang itu bukan hanya sekedar bisa dilihat. Tapi jadi terang bisa buat orang lain yang lihat kita itu bisa sadar. Oh iya ya, harusnya aku tuh gak boleh menggosip ya kayak anak Tuhan itu. Oh iya, harusnya kalau aku pacaran tuh itu harus kayak dia itu. Menjaga kekudusan. Jadi ketika teman-teman kalian melihat hidup kalian, seharusnya mereka bisa ngerti mana yang salah, mana yang benar. Itulah dampak dari cahaya. Oke? Jadi teman-teman, Kak P percaya kalau kita semua saat-saat ini hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Ayo, mari kita hidup dalam perjalanan kehidupan kita ini. Biarlah kita benar-benar jadi terang. Ya, kalau kalian berkata, Kak, tapi itu sulit. Ingat, Tuhan Yesus waktu naik ke surga sudah memberikan seorang penolong kepada kita. Yaitu Roh Kudus. Makanya sih deket ambil Tuhan. Banyaklah berdoa. Ya, karena orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti dia akan dibawa pada segala kebenaran. Hari ini, KP percaya ketika kita semua menjadi terang, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa menikmati hari-hari ini dengan baik. Orang-orang benar akan dilindungi oleh Tuhan. Teman-teman, jadilah pengaruh yang baik buat bangsa kita. Oke, sebelum KP tutup di dalam doa, pesan Kak V sebagai hamba Tuhan. Jadi pengaruh yang baik sebagai generasi muda. Kalian jangan berkata, saya enggak bisa buat apa-apa Kak, gereja enggak buka semuanya ya, kita di rumah aja, oh sekolah juga online, semua dikerjakan di rumah. Jangan ada alasan kalian tidak bisa berdampak bagi bangsamu. Kau punya HP, ada media sosial,
Jangan hanya membaca, jangan hanya melihat karya orang. Belum tentu karya orang itu cocok dengan firman Tuhan, tapi berkaryalah. Dan kami percaya, jika engkau berdampak bagi bangsamu, Tuhan katakan kemanapun kita ada, dibuang kemanapun, biarlah kita bisa menjadi berkat bagi bangsa itu. Ya, kami yakin sekali ketika kita jadi terang, lihat hidupmu akan berubah. Kau tidak akan murung, kau tidak akan bingung, kau tidak akan susah. Kenapa? Karena Tuhan menyertaimu. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Engkau adalah Bapa yang baik buat generasi muda. Hamba yakin Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Tuntunlah anak-anak muda. Hari ini Tuhan, firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami benar-benar hidup berkemenangan. Ketika bangsa kami Tuhan sedang memperingati kemerdekaan di bulan ini, hamba pun berserta dengan seluruh anak-anak remaja GBI Berkat Bagi Bangsa ini berdoa dan memberkati Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Dan hamba percaya Tuhan, kasih-Mu tercurah bagi bangsa ini. Hamba juga yakin Tuhan, ketika kami sebagai gereja Tuhan, kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka hidup kami akan menjadi dampak yang baik. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh anak-anak remaja, beri hikmat, beri kemampuan untuk menjadi pengaruh yang baik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat. Adik-adik, KP mau angkat kedua tangan kalian. Lihat, pandang Tuhan. Ada Tuhan di samping kalian. Jangan takut, jangan khawatir. Hadapi hari-harimu dengan Tuhan. Maka Tuhan tetap akan menjadi tempat perlindungan kalian. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak remaja, siapapun mereka yang mendengar dan melihat tayangan ini. Tuhan, Engkau memberkati, pakai hidup mereka Tuhan. Biarlah hidup generasi muda hari-hari ini benar-benar memberi pengaruh yang positif, yang baik, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kuasai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah melepaskan berkat. Kami terima berkat ini dengan iman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat teman-teman. Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Amin.